Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uglik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Kasyful Gummah, menyingkap tabir kegalauan. Masih di bab 3, luasnya pintu-pintu kebaikan. Di hadis yang ke-11, berbuat adil adalah sedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah sebetulnya nama aslinya adalah Abdus Syams. Dan Rasulullah memberi gelar kepada Abu Hurairah Abdurrahman. Namun sampai akhir hayatnya, Abu Hurairah lebih terkenal dengan panggilan Abu Hurairah. Abu bapak, Hurairah itu kucing. Bapaknya kucing. Dia sangat sayang kepada kucing. Begitulah Abu Hurairah mempunyai seekor kucing yang kemanapun selalu mengikutinya. Dimandikan, dikasih makan, dikasih minum. Sampai akhirnya orang-orang tahu bahwa Abu Hurairah sangat dekat dengan kucing dan menjadi lakob, menjadi kebiasaan disebut bapak kucing. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian tubuh manusia itu harusnya ada sedekahnya di setiap pagi hari seiring dengan terbitnya matahari. Tubuh manusia, persendian manusia itu harus dijadikan alat oleh kita sebagai sedekah. Ketika kita mau melakukan kegiatan apapun, niatkan sedekah. Dari mulai kita bangun di pagi hari, terbitnya matahari, sampai kita tidur lagi, pastikan tubuh ini kita jadikan alat untuk sedekah. Ta'dilu bainal isnaini shadaqah. Keputusanmu yang adil antara dua orang yang sedang bermasalah pun adalah sedekah. Ketika kita mendapati ada dua orang yang sedang bersengketa, ada dua orang yang sedang bermusuhan, ada dua orang yang sedang punya masalah, ketika kita menjadi penengah, ketika kita mencari solusi supaya kedua orang ini menjadi akur kembali, menjadi baik lagi, maka itu termasuk sedekah. Jangan malah sebaliknya, kita malah ngomporin. Dan inilah yang kadang-kadang masalahnya itu bukannya selesai, tapi tambah besar. Padahal masalah kecil, gara-gara ada yang ngomporin, akhirnya masalahnya menjadi besar. Ketika kita dijadikan oleh Allah, mau menjadi orang-orang yang menjadi penengah, menjadi orang yang mengislahkan, mendamaikan kedua orang yang sedang bermasalah ini, maka kita akan mendapatkan pahala sedekah, bernilai sedekah. Namun sebaliknya, ketika kita menjadi orang yang senang ngomporin, senang menjadi orang yang mengacaukan, menambah besar, provokator, ini sebaliknya akan menjadi orang yang mendapatkan dosa. Naudzubillah. Selanjutnya,
wa tu'inur rajula fi dabbatihi tahmiluhu 'alaiha wa tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Kamu memberi pertolongan terhadap orang-orang yang tengah menaiki kendaraan dan mengangkat barang-barang miliknya ke atas kendaraan yang dinaikinya, itu pun tergolong sedekah. Ketika ada orang membutuhkan pertolongan, dia mau naik ke kendaraannya. Kalau zaman sekarang mungkin naik motor, kalau zaman dulu naik onta, karena mungkin orang itu kesusahan dan kita mau menolong dia menaiki kendaraannya. Kita mau menolong dia, membantu menaikkan barang-barangnya ke kendaraannya. Itu adalah berpahala sedekah. Jadi sedekah ini luas sekali. Tidak hanya dengan harta, tapi bisa dengan tenaga kita. Bisa dengan hati kita mendoakan. Bisa dengan apa saja yang kita bisa dan kita punya. Dan yang paling mudah adalah dengan senyum kita kepada orang-orang di sekitar kita. Itu pun ternilai sedekah. Selanjutnya, wal kalimatu thayyibatu sedekah. Ucapan yang baik pun sedekah ternyata. Luar biasa. Ketika kita berbicara yang baik, itu adalah sedekah. Kenapa? Karena bisa menyenangkan orang yang mendengarnya. Tetapi kalau kita menghina, mengumpat, mencaci, itu akan menyakiti orang lain. Itu adalah dosa. Ketika lidah ini, ucapan ini adalah yang baik-baik, maka itu adalah sedekah. Kejujuran kita, itulah sedekah. Ketika kita menyampaikan nasihat yang baik, itu pun sedekah. Berdakwah sedekah, bersolawat sedekah, mengajak orang lain untuk mengingat Allah adalah sedekah. Banyak sekali sedekah dengan lisan ini, apalagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita naik kelas dari puasa umum yang hanya biasanya menahan lapar dan haus dan keinginan syahwat. Tetapi kita bisa menjaga seluruh anggota tubuh kita. Salah satunya adalah menjaga lisan kita dari berbohong. Menjaga lisan kita, menjaga penglihatan kita, pendengaran kita, tangan dan kaki kita dari hal-hal yang menyebabkan kita maksiat. Itu adalah puasa khusus. Orang-orang yang khusus, yang mendapatkan ganjaran khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bikulli khotwatin tamshiha ila sholati sedekah. Setiap langkah kaki menuju sholat merupakan sedekah. Sebagaimana dalam hadis-hadis lain Rasulullah pernah mengatakan, ketika kakimu melangkah dalam kegelapan menuju sholat ke masjid berjamaah, maka binuri tam, nanti di akhirat wajah kita akan sangat bersinar dengan sempurna. Luar biasa. Ketika sholat subuh, ketika hendak sholat isya, ketika hendak melakukan sholat maktubah yang 5 waktu, kita melangkahkan kaki kita ke masjid, ke tempat kita mengingat Allah, ke tempat kita beribadah kepada Allah, maka disitulah nilai sedekah. Atau mengajak orang untuk datang ke pengajian, mengajak orang untuk datang ke masjid, mengajak orang untuk berjamaah, itulah pahala sedekah yang paling luar biasa. Jadi sedekah ini banyak sekali ragamnya, luas sekali. Wa tumitul ada anitoriki sedekah, dan menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari tengah jalan, itu juga sedekah. Muttafaq alaih, hadis Bukhari Muslim. Para ikhwan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan.
supaya orang lain tidak celaka. Itu adalah sedekah. Seumpama kita ketika berangkat ke masjid, lihat ada paku di jalan, kita singkirkan, itu berpahala sedekah. Ketika kita mau ke kebun, melihat ada kulit pisang, takut orang kepleset, membahayakan kepada orang lain, itulah sedekah. Ketika kita mendapati di jalan ada sesuatu yang membahayakan, apa saja, bisa saja mungkin hewan buas, bisa saja mungkin itu ada genangan air atau apapun, kita hindarkan yang membahayakan tersebut, maka itu bernilai sedekah. Ini luar biasa. Hadis yang sangat luar biasa mengajarkan kepada kita semua bahwa Rasulullah SAW menginginkan kita sebagai umatnya untuk bisa memanfaatkan segala anggota tubuh yang sudah Allah ciptakan dengan sangat sempurna ini supaya bernilai sedekah di setiap gerak-geriknya. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita niatkan untuk sedekah. Bangun tidur, berangkat ke masjid, niatkan sedekah. Berangkat ke kantor, niatkan sedekah untuk mencari nafkah untuk anak dan keluarga. Membeli beras, membeli baju, membeli apapun, kita niatkan untuk sedekah kepada orang-orang yang kita cintai. Memberi orang yang sedang membutuhkan dengan tenaga, dengan harta, ataupun dengan doa, itu adalah sedekah. Begitupun tabassum, senyum kita kepada orang lain, itulah sedekah. Insyaallah kita akan ketemu lagi di hari besok. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.